Kembali lagi di Kabar Petang, pemirsa. Tadi kita sudah mendengar bagaimana penjelasan mengenai dari Pak Caki Hakim mengenai kekuatan militer dari Iran dan juga Israel yang berani memulai perangan ini. Dan kita katakan ke Pak Nasir ini melihat dari serangan yang sudah dilakukan, ini apakah benar? Ini ada negara-negara kuat di belakang serangan dari Iran maupun juga Israel ini? Saya rasa jawabannya adalah bahwa Iran mempunyai sebuah strategi yang hebat. Pertama, dia berhasil menggalang sahabat-sahabatnya di wilayah itu. Timur Tengah, di Timur Tengah. Karena ada 4 negara yang dari mana dilancarkan drone sama juga misil nanti. Negara-negara itu adalah Irak, Yaman, Suriah dan Lebanon kan. Ditambah dengan itu berhasil menggalang negara-negara yang berdekatan secara geografis dengan Israel, itu kekuatan. Karena artinya serangan itu adalah serangan regional. Betul. Kemudian bahwa Iran juga berhasil mendapat simpati dari Uni Soviet yang sedang berperang melawan Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat, itu juga kepandaian diplomasi dari Iran. Jadi kalau tidak pandai-pandai, kita akan menuju perang dunia ketiga yang kita tidak bisa bayangkan. Karena apa? Terjadi sekarang itu penggandaan dan begitu banyak senjata nuklir yang dimiliki oleh banyak negara. Oke, potensi perang dunia ketiga itu besar kalau besar Pak Nasir melihat. Kalau salah aja, hilap aja ya, dipencet knop untuk meluncurkan nuklir itu, hancur lah. Oke. Nah, berarti pemantiknya ini apa kira-kira yang akan memunculkan perang dunia ketiga dari serangan yang ini? Kalau misalnya kepentingan nasional dari superpower itu, dalam hal ini Amerika Serikat dan Rusia, itu terganggu. Tapi juga Cina. Kita belum memasukkan faktor Cina. Cina juga bisa ikut. Cina di belakang selama juga ada ya? ini kan dia dengan Rusia dalam melawan Ukraina kan. Cina. Dan dalam Cina itu membutuhkan minyak. Iran itu adalah supplier dari minyak. Rusia juga supplier dari minyak untuk RRC. Jadi kalau Cina ikut masuk di dalam ini, dan Cina sekarang kan banyak ketegangan juga dengan Amerika Serikat juga soal banyak hal kan, kemudian itu bisa memantik pertahanan. Karena perang dunia pertama itu dimulai dengan sebuah insiden kecil, seorang bangsawan ditembak di Sarajevo kan. Kemudian perang dunia kedua juga begitu. Jadi apa yang kita akan lakukan di Indonesia apabila terjadi perang dunia ketiga? Kita harus antisipasi, pemerintah harus mempersiapkan diri. Itu menarik Pak Nasir, tapi singkat Pak, eskalasinya akan tinggi nggak? Kalau tadi kan Pak Cepi menyampaikan bahwa ini menunggu sikap dari Amerika Serikat. Kita tahu eskalasinya akan tinggi, panjang. Israel. Kenapa? Karena konflik Timur Tengah itu mulai dari tahun 49 sampai dengan 2014 ketika Israel didirikan sampai sekarang. Jadi panjang sekali, udah lebih dari 50 tahun. Eskalasinya berpotensi bisa panjang ya. Karena di Timur Tengah nggak ada yang singkat. Gitu. Ya, kita menuju ke Pak Cepi. Pak Cepi, kalau tadi kan Pak Nasir menyampaikan ya bahwa ini potensi untuk eskalasinya bisa saja berkepanjangan kalau kita melihat konflik dua negara ini. Anda juga melihat seperti itu? Tadi kan Pak Cepi menekankan bahwa ini tergantung dari sikap Amerika Serikat yang merupakan proksi dari Israel. Seperti apa, Pak Cepi? Betul, jadi eskalasi itu bisa cepat, bisa lambat. Mengapa? Karena dengan kemajuan teknologi, national defense, terutama national air defense, ya kekuatan pertahanan udara nasional sebuah bangsa, itu tidak ada lagi sekarang yang mandiri. Semua itu tergantung dengan kolaborasi negara-negara sahabatnya, negara-negara sekutunya. Kenapa? Karena kemajuan teknologi menuntut seperti itu. Sebagai contoh, sebagai contoh, Korea Utara bisa mengirim nuklir ICBM berkepala nuklir 38 menit dari Korea Utara ke Los Angeles. NORAD, sistem pertahanan udara, sistem pertahanan angkasa luar Amerika, itu baru bisa mendeteksi 15 menit setelah di launch dari Korea Utara. Itu sebabnya dia membutuhkan bantuan Korea Selatan. Korea Selatan bisa memberikan warning 7 detik setelah di launching dari Korea Utara. Ini sebagai gambaran saja bahwa sebuah negara tidak bisa menentukan sendiri. Dia akan berbicara dengan negara-negara mitranya dalam perspektif pertahanan negaranya sendiri. Dan negara-negara yang mempunyai persetujuan, yang punya special access program, yang mempunyai top secret agreement, tentunya juga mempunyai kepentingan-kepentingan sendiri yang menyangkut national interest masing-masing. Itu sebabnya saya katakan ini bisa terjadi eskalasi yang cepat
tapi juga sekaligus bisa juga eskalasi yang melambat, tergantung bagaimana dinamika hubungan antara Iran dengan sekutu-sekutunya dan Israel dengan sekutu-sekutunya. Tadi bagus dikasih peringatan oleh Nasir Tamara bahwa military industry, global military industry sekarang ini ada pendatang baru, yaitu dari Cina. Jadi kalau dulu ada kekuatan Barat dan Timur, sekarang di tengah-tengah itu ada kekuatan Cina. Dan ini dipertajam dengan US-China trade war yang juga semacam perang dingin dalam tanda petik, yang kemudian memicu perlombaan persenjataan untuk menguasai, untuk mempengaruhi, untuk kekuasaan. Amerika kita lihat dengan mudah ya, setelah Pearl Harbor diserang tahun 41, dia membangun angkatan perangnya ugal-ugalan. Dia membangun angkatan perangnya yang jargonnya adalah global reach, global power. Ya, dia menguasai dunia karena dia kapok dengan surprise attack di Pearl Harbor pada waktu itu. Tapi itu juga dia tidak bisa sendiri, dia harus ada negara-negara yang membantu dia dalam konteks membangun sebuah sistem pertahanan maupun sebuah sistem yang bisa digunakan sebagai program ofensif dalam hal ini. Dan itulah yang terjadi sekarang. Memang kita akan sulit memprediksi bagaimana ke depan antara Iran dan Israel. Baik, tapi salah satu kuncinya adalah sikap Amerika bagaimana. Ya. Salah satu kunci adalah soal sikap Amerika Serikat. Tapi ini menarik juga ya Rendra ya, kalau kita ingin gali apakah kemudian ada negara-negara lain sekutu-sekutu dari Iran dan juga Israel juga turut berperang dalam hal ini ya Rendra ya. Baik. Ini apakah ada kaitannya juga dengan konflik Ukraina dan juga Rusia? Sangat ada terkait semua itu semua. Awalnya ini kan perebutan energi, minyak. Betul. Konflik Timur Tengah itu semuanya sumbernya dari ekonomi, minyak. Jadi revolusi Iran di bawah Khomeini itu karena revolusi supaya energi milik negara itu dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh negara-negara pada waktu disebut imperialis waktu itu kan. Kekuatannya Iran di sini ya, kekuatan mentalnya udah teruji karena dia perang 10 tahun dengan Irak. Irak waktu didukung oleh Amerika Serikat dan Iran memenangkan perang itu. Kemudian juga dia diboikot. Dia hartanya di frozen, dibekukan, miliaran dolar segala macam. Orangnya nggak boleh belajar di luar negeri segala macam. Tetapi di dalam kesulitan mereka itu bisa belajar gitu ya. Jadi mereka mempunyai sesuatu yang di Indonesia punya juga, yang disebut national resilience, ketahanan nasional dari Iran. Dan ini sebuah kunci. Kemenangan Iran itu adalah gabungan dari penguasaan teknologi, membuat aliansi dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Rusia, Tiongkok, dan juga keberaniannya dia untuk menjalankan perang dengan strategi yang tepat. Betul. Kuncinya di situ. Nah, kita sama-sama berharap ya Pak Nasir, ini tidak ada eskalasi yang lebih besar lagi dari serangan yang sudah terjadi semalam. Semoga juga tidak ada perang dunia ketiga. Terima kasih Pak Nasir sudah bergabung bersama kami di Petang, dan juga ada Pak Cepi. Terima kasih sudah bergabung juga.